Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 149. Dikalahkan dan kehabisan darah, baik Maki dan Mai terluka parah dan dibiarkan mati oleh ayah mereka sendiri. Untungnya Mai masih sadar dan dia selalu mengira ini akan terjadi suatu hari nanti. Mai memahami bahwa dalam Jujutsu dia dan Maki adalah satu, dan dia harus membuat keputusan drastis untuk memastikan saudara kembar tercintanya itu tetap hidup. Nah, gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Ogi menyeret tubuh putri kembarnya yang berdarah menyusuri koridor menuju ruangan tak bertanda dengan bukaan yang sangat besar. Setelah mengiris keduanya sendiri, Ogi tanpa berpikir panjang meninggalkan jejak darah mereka di belakangnya saat dia menjelaskan tentang kemenangannya saat ini. Maki kalah dari ayahnya karena dia mendekat dan memperlakukan lawannya seperti pendekar pedang dan bukanlah seorang penyihir. Ogi yakin dia tidak boleh dihakimi oleh orang-orang yang tidak baik dan menganggap Maki sama sekali tidak berharga. Ia juga menegaskan dirinya tidak menjadi kepala marga karena kualitas anak-anaknya. Teknik sihir proyeksi Naobito tidak memiliki banyak sejarah selain diwariskan kepada Naoya. Jadi ini bukanlah faktor penentu. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah seberapa kuat anak-anak mereka saat ini. Ogi memberitahu putrinya bahwa anak-anak tidak boleh menahan orang tua mereka dan melemparkan mereka dari tangga ke sebuah ruangan yang sangat besar. Dia menjelaskan area ini untuk pelatihan dan disiplin tinggi. Roh terkutuk tingkat 2 dan tingkat lebih rendah yang tak terhitung jumlahnya disimpan di sana yang akan memakan si kembar segera setelah Ogi pergi. Dia mengolok-olok Maki dan mengklaim pembatasan surgawinya tidak istimewa dibandingkan dengan penyihir lain yang melatih dan memperkuat otot mereka dengan energi terkutuk setiap hari. Sang ayah meninggalkan putrinya dan mengucapkan selamat tinggal pada Noda dalam hidupnya untuk terakhir kalinya. Sebelum kutukan terjadi, Mai bisa duduk dan meletakkan kepala Maki di pangkuannya sebelum merasakan detak jantungnya. Secara ajaib dia merasakan jantung Maki berdetak dan menyadari betapa tangguh saudara kembarnya saat ini. Mai menduga hal ini akan terjadi suatu hari nanti dan siap melakukan apa yang telah diperlukan. Dia membuka mulut Maki dan mengatakan ini menyebalkan sebelum menghirupnya untuk menyadarkan adiknya yang sudah pingsan. Maki menghirup kehidupan baru dan terbangun dalam ruangan mimpi di suatu tempat di pantai, seolah-olah dia telah diselamatkan dari tenggelam. Dia berbaring di samping Mai yang menjelaskan bahwa dia akan menggunakan teknik konstruksinya untuk membuat sesuatu dan kemudian mati karena ketegangan akibat luka-lukanya itu. Mai segera bangkit dari pasir dan berjalan ke dalam air sambil mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan semoga sukses bagi kembarannya itu. Hal ini sangat membingungkan Maki yang bangkit dan mencoba mengikuti Mai, memohon adiknya untuk kembali. Mai menjelaskan bahwa dia sempat mengetahui bahwa anak kembar adalah pertanda buruk bagi seorang dukun. Untuk mendapatkan keuntungan, seseorang harus memberi dan dengan cara itu penderitaan telah membuat mereka berdua menjadi lebih kuat. Namun aturan itu tidak berlaku bagi anak kembar karena Jujutsu memperlakukan mereka sebagai suatu individu. Bahkan jika Maki ingin menjadi lebih kuat, dia tidak bisa karena Mai tidak melakukannya. Dan Mai memiliki teknik terkutuk. Selama Mai ada, Maki tidak bisa berkembang sepenuhnya. Maki mengatakan bahwa dia mengerti sehingga Mai berhenti berjalan pergi. Dia tidak ingin kehilangan adiknya dan berlari ke air setelah Mai. Memintanya lagi untuk kembali. Mai mengulurkan tangannya untuk hanya menyisakan satu barang dan menyuruh Maki membuang sisanya. Mai akan menghilangkan semua energi terkutuk di antara mereka saat dia mati. Sebagai imbalannya, dia meminta Maki menjanjikan satu hal padanya. Hancurkan segalanya. Maki mengambil sebatang buluh kecil dari tangan kakaknya dan merenungkan mereka sebagai anak kecil. Sejenak membawa mereka kembali menjadi gadis kecil yang bahagia lagi. Sesaat kemudian Maki kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa dia memegang gagang pedang, bukan buluh. Dia berada di pelukan saudara perempuannya yang secara tragis terjatuh dan tidak ada lagi nyawa yang tersisa di tubuhnya. Dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan, Maki menangis dan menyuruh Mai bangun saat roh terkutuk mendekati mereka dari segala sisi. Saat Ogi berjalan pergi, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik karena khawatir. Semua roh terkutuk tiba-tiba diusir. Dan itu membingungkan Ogi saat kehadiran mereka menghilang.
Dia segera menyiapkan katananya dan melihat Maki di balik bayang-bayang pintu dengan lembut menurunkan tubuh Mai. Tubuh Ogi mengingat ketakutan tertentu yang telah lama dan sulit dilupakan oleh pikirannya saat ini. Maki muncul dari bayang-bayang dan mengingatkannya pada satu-satunya pejuang yang tidak memiliki energi terkutuk, yaitu Toji Zenin. Karena sangat terkejut, mata Ogi terbuka lebar dan dia mulai berkeringat guys. Dia segera mengaktifkan teknik bawaannya, keberanian berkobar, melapisi bilah katananya yang patah dengan api membara yang membakar lingkaran di sekelilingnya. Dengan pedangnya yang membara diarahkan ke Maki, Ogi mengancam akan membakar anaknya yang tidak berharga itu sampai ke tulang dalam pertarungan sampai mati. Tapi nih, Maki dengan mudah membelah kepalanya sambil berjalan melewatinya menggunakan tebasan yang begitu cepat, hingga dia bahkan tidak pernah melihatnya datang. Maki berhenti setelah tubuh ayahnya yang kalah jatuh ke tanah dan mati. Dia pun melihat hadiah terakhir yang diberikan oleh Mai dan mengingat burung-burung yang terbang di atas pantai. Siap untuk menepati janjinya, Maki menggenggam alat terkutuk itu di tangannya dan memberitahu Mai bahwa sudah waktunya untuk memulai. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 149, dimana di akhir scene Maki yang mendapatkan kekuatan sejatinya bak terlahir kembali akhirnya bisa membelah kepala Ogi dengan sangat mudahnya. Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anmu Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. And thanks for watching video on Anmu Viral, and see you next time.